Faktanya memang di Baja kita juga begitu. Hampir di semua lini seperti itu. Masa kita mau diamkan begitu saja? Teman-teman Bapak DPR dulu, si Adian ngomong kayak begitu, triptik mah dihilangkan, dia bantu. Kan tidak bisa Pak. Bapak sterilkan di DPR, Bapak sampaikan kepada Presiden bahwa sudah sampaikan di Rapimnas ini bahwa kami mensupport itu. Terkait dengan pertanyaan yang banyak tadi Pak Menteri, ini kan masalahnya di Bapak dan teman-teman sekeluarga itu. Kalau Bapak mau thrifting itu hilang, Bapak serius, kan menteri semua tuh. Bapak atur jangan bikin Pak Purbaya jalan sendiri. Ya, maksud saya masalah thrifting dan sebagainya, itu kan masalah di kementerian. Kalau negara ini bersungguh-sungguh mau, tidak omon-omon, semua hari ini juga bisa diselesaikan. Kalau Bapak jalan sendiri, berarti impossible untuk maju. Bapak gabung sama Pak Purbaya, kita support. Ya. Kemudian teman-teman Bapak DPR dulu, si Adian ngomong kayak begitu, triptik mah dihilangkan, dia bantu. Kan tidak bisa Pak. Bapak sterilkan di DPR, Bapak sampaikan kepada Presiden bahwa sudah sampaikan di Rapimnas ini bahwa kami mensupport itu. Kalau Bapak sendiri jangan mimpi, seperti tadi ada budget 1 tahun masuk, itu kan tidak masuk akal. Jadi regulasi yang diciptakan, kami harap Bapak dan teman-teman Bapak di jajaran kementerian pejabat itu untuk bisa dengan sungguh-sungguh dan niat demi merah putih Pak. Terima kasih, itu saja dari saya. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Oh masih. Izin Pak, kami dari ALB, anggota luar biasa, Sprindo Migas, Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas. Izin Pak Menteri, kita itu berjualan BBM non subsidi, disebutnya Pertamina Shop. Kita ada 6.500 titik seluruh Indonesia sampai ke pedesaan. Tapi sejak kenaikan harga April 2022, 70% dari jumlah titik tersebut merugi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana melakukan sterilisasi yang ilegal? Karena kami itu kalah oleh Pertamini, sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh negara, berbahaya buat masyarakat, dan juga menghabiskan subsidi tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, dampaknya setelah 3 tahun, itu UMKM kita kurnya macet Pak. Jadi kita udah mulai sampai ke tahap sita dan lelang bank. Nah ini gimana, mohon arahan dari Pak Menteri. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Dari 4 penanya, saya lihat dari 3, saya coba jawab dengan satu ilustrasi. Kita mundur ke tahun 98, dulu Indonesia kita punya mobil Timor. Lalu yang kedua Bimantara Cakra, betul ya? Terus kita punya IPTN, produksi pesawat. Tahun 98, dihajar. Pokoknya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Orde Baru, ada kaitannya dengan Soeharto, ada kaitannya dengan keluarga Cendana, brengsek aja. Nggak bener aja udah. Itu terjadi tuh, dari tahun 98 jatuhnya rezim Soeharto, sampai mungkin kurang lebih 5 tahun tuh setelah tahun 98. Sekarang, bisa bayangkan, Indonesia tidak punya mobil nasional satupun. Yang kedua, Indonesia menjadi pengimpor pesawat. Bisa bayangkan itu. Poinnya apa? Proses yang terjadi pasca 98 itu terus menggurita tuh. Menggurita, akhirnya menyebar ke semua sektor, bukan hanya sekedar mobil nasional. Bukan hanya pesawat kita. Tetapi hari ini kita seakan-akan kultur di Indonesia untuk menggunakan barang-barang lokal itu menjadi seperti alergi. Satu. Kita mundur lagi ke belakang, kurang lebih 20 tahun yang lalu, seluruh industri oil and gas, pertambangan, industri berat, segala macam, itu kalau dengar produk Cina, apalah Cina ini. Semua di KW-in.
Tapi hari ini Cina berhasil menjadi negara yang memproduksi produk-produk high-tech, mobil, BYD lah, apalah segala macam itu. Dua. Saya mundur lagi ke belakang, Korea Selatan memulai praktek industrialisasinya, memulai dari membuat kipas angin direplikasi dari teknologi Jepang, dikasih nama Gold Star. Sekarang kipas angin yang perusahaan Korea Selatan yang berawal dari memproduksi kipas angin yang namanya Gold Star menjelma menjadi raksasa perusahaan elektronik terbesar di dunia, namanya LG. Oke, jadi saya mau jawab bahwa kalau bicara tentang produk-produk impor, kenapa di sana itu menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya. Ini kompleksitas masalahnya memang luar biasa. Perlu ada political will yang sangat besar dari pemerintah. Dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita. Kalau kita mau menuju ke arah situ. Makanya ada istilah saya, hari ini kita sudah harus berani untuk membatasi. Itu udah nggak bisa lagi. Apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah salah satu contoh bahwa Trump melindungi kepentingan domestik mereka. Walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka, dari kelompok-kelompok oposisi mereka, nggak sedikit tuh Trump dihajar. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar karena Trump ingin mengamankan kepentingan domestik mereka, tekanan dari barang-barang dari luar. Kita melihat dalam contoh beberapa hal tertentu, saya melihat bahwa mungkin tinggal modifikasi-modifikasi kebijakannya saja yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, saya selalu bilang bahwa kalau playing field lapangannya tidak disterilisasi, nggak akan mungkin. Kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Nah, tinggal mungkin dimodifikasi. Nah, inilah yang lagi dicari terobosan dan langkah-langkahnya. Langkah-langkah modifikasi kebijakan apa yang akan diimplementasikan, melihat kondisi sosiologi, demografi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang ada di negara kita. Nah, maka dari itu saya berharap sekali dukungan penuh dari Kadin untuk bisa membantu menjaga narasi besar ini. Tadi saya mengambil contoh fashion, Mas. Faktanya memang di baja kita juga begitu. Hampir di semua lini seperti itu. Masa kita mau diamkan begitu saja? Nah, ini mungkin momentum dan timing yang pas yang saya ingin sampaikan di dalam forum Kadin ini. Dan kembali lagi, pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Ini harus kerja rame-rame, karena tadi dukungan dari semua sektor sangat dibutuhkan. Saya setuju bahwa nggak mungkin hanya Kementerian UMKM saja. Syukur alhamdulillahnya dengan semangat kolaborasi yang didorong oleh Pak Presiden, kita lintas kementerian sekarang relatif koordinasi dan ego sektoral sudah kita turunkan. Jadi sekarang yang lebih besar adalah kolaborasi lintas kementerian. Dan mudah-mudahan ini terus konsisten berjalan, karena pada akhirnya tujuan kita adalah mendukung bagaimana produk lokal kita bisa menjadi raja di negaranya sendiri. Bisa betul-betul bisa menjadi pemain utama di negaranya kita sendiri.